Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayat, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, saya Lili Kartiana dari Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, angkatan tahun 2019. Tujuan pembuatan video kali ini saya akan memaparkan jawaban seputar pertanyaan dari Bapak Taufik, yaitu bagaimana cara mempertahankan nilai jual suatu sekolah. Baik, langsung saja ke video selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Kemudian ketika melihat lembaga pendidikan itu sendiri dari kacamata sebuah corporate, maka lembaga pendidikan adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, maka dalam hal ini jasa pendidikan dikarenakan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka produksi jasa yang ditawarkan tidak laku. Artinya lembaga pendidikan yang memproses jasa pendidikan yang tidak mampu memuaskan users education sesuai dengan kebutuhan pasar, bahkan lembaga pendidikan tersebut tidak akan berlaku untuk terus bertahan. Pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi, dan pembahasaan manusia agar menjadi manusia, yang artinya memanusiakan manusia. Sekolah merupakan salah satu kelembagaan satuan pendidikan. Walaupun kebanyakan orang sering mengidentikan sekolah dengan pendidikan, pendidikan merupakan wahana perubahan peradaban manusia. Ketika membicarakan sistem pendidikan, tidak cukup hanya membahas sistem persekolahan, sehingga untuk membicarakan pemasaran pendidikan pun sesungguhnya tidak cukup hanya dengan membahas terbatas pada pemasaran sekolah, karena paradigma pendidikan yang begitu universal tidak hanya dipandang secara terbatas pada sistem persekolahan. Maka dari itu, untuk lebih mengenal lebih dalam dari pemasaran pendidikan, maka harus mengenal lebih dahulu pengertian dan karakteristik pendidikan ada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat pendidikan itu sendiri. Kemudian, sekolah seperti apakah yang akan laku dipasarkan atau laku di pasaran? Yang pertama ada produk sebagai hasil komoditas, kemudian produknya memiliki standar spesifikasi serta kemasan yang bagus. Yang mana di sini mungkin bisa kita ambil contoh, mungkin banyak seperti orang tua yang mencarikan sekolah untuk anaknya, mungkin lebih mengutamakan bahasa asing, sehingga orang tua tersebut mencari sekolah yang memang unggul di bahasa asingnya atau di kurikulum internasional, katakan seperti itu. Kemudian memiliki sasaran yang jelas, lalu memiliki jaringan dan media, serta memiliki tenaga pemasaran yang baik. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam promosi suatu sekolah, yaitu dengan komunikasi personal dan interpersonal, seperti periklanan, promosi penjualan, kemudian publisitas atau hubungan masyarakat, kemudian peralatan instruksional dan corporate design. Adapun penerapannya sendiri dalam pemasaran pendidikan terdapat beberapa elemen, yaitu yang pertama tentunya ada produk. Di samping produk bidang akademik, produsen harus bisa membuat produk layanan pendidikan lebih bervariasi, seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan keagamaan untuk menambah kualitas pendidikan. Selanjutnya tentang harga. Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran, karena harga menentukan pendapatan dari suatu bisnis atau usaha. Produsen harus pandai menetapkan kebijakan tinggi atau rendahnya harga yang berpedoman pada yang pertama ada keadaan dan kualitas sekolah itu sendiri, kemudian konsumen yang dituju nih, ini untuk misalkan untuk kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, kemudian suasana pasar, apakah produksinya baru diintroduksikan ke pasar atau produk menguasai pasar nih, produk sudah melekat di hati konsumen atau banyak saingannya. Selanjutnya promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program pemasaran.
betapapun kualitasnya suatu produk, apabila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Selanjutnya tentang sumber daya manusianya. Semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari sumber daya manusia ini ada pegawai perusahaan, konsumen ataupun konsumen lainnya dalam lingkungan jasa. Kemudian sikap dan tindakan karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen juga atau keberhasilan penyampaian jasa. Kemudian sarana fisik. Sarana fisik merupakan suatu hal yang nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa. Pada sebuah lembaga pendidikan yang merupakan sarana fisik adalah seperti gedung atau bangunan dengan segala sarana dan fasilitas yang ada. Selanjutnya adalah proses. Dalam lembaga pendidikan tentunya menyangkut produk utamanya ialah proses belajar mengajar dari guru kepada siswa. Kemudian apakah kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh guru cukup bermutu atau bagaimana menampilkan penampilan dan penguasaan bahan dari guru tersebut. Oleh karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus memperhatikan kualitas guru yang sangat menunjang keberhasilan pemasaran serta pemuasan pelanggan. Semua elemen-elemen tersebut merupakan panduan dalam melakukan analisis untuk menciptakan strategi pemasaran yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh suatu lembaga. Penerapan dengan meningkatkan kualitas secara berkesinambungan secara pasti akan meningkatkan posisi lembaga pada posisi yang diinginkan. Adapun sebuah citra terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Kemudian citra juga terbentuk berdasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang terhadap sesuatu, sehingga dapat membangun suatu sikap mental, dan sikap mental inilah yang menantinya dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sebab citra dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Kemudian lembaga pendidikan atau lembaga non-profit lainnya mencari dana yang diperlukan untuk membiayai organisasi. Dana ini diperoleh dari orang-orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Oleh sebab itu, agar lebih mudah mengalir, maka perlu dibentuknya citra yang baik terhadap organisasi. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya seputar pertanyaan dari Bapak Taufik, bagaimana cara mempertahankan nilai jual suatu sekolah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan dari apa yang sudah saya paparkan. Tapi bagaimanapun juga, semoga apa yang sudah saya paparkan bisa sedikit menambah wawasan untuk kita semua. Baik, terima kasih waktunya untuk Bapak Taufik Hidayat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.